Pengamat politik mengajukan uji materi Undang-Undang Pemilu terutama terkait dengan ambang batas calon presiden dan wakil presiden yang kemudian dikatakan sebagai presidensial threshold ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap ketentuan tersebut merupakan satu ketentuan yang sengaja dibuat untuk mencegah partai-partai kecil di dalam mengajukan calon presiden dan wakil presiden yang mungkin memiliki karakteristik yang lebih baik. Di sini saya akan mengemukakan satu perspektif lain terkait dengan presidensial threshold dalam perspektif hukum Islam berdasarkan paradigma open legal policy atau dalam konteks ini adalah ijtihad maslahi. Ada satu teori menarik yang cukup untuk bisa memberikan satu perspektif bahwa di dalam nomenklatur fikih siasah atau teori politik Islam dikenal satu prasyarat yang oleh ulama disebut-sebut sebagai salah satu prasyarat paling utama terkait dengan calon kepala negara. Syarat itu adalah syarat Quraisy. Ini dikemukakan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Mawardi misalnya di dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Beliau menyatakan dari 7 prasyarat, syarat lain yang penting untuk dimiliki oleh seorang calon kepala negara adalah dia harus berasal dari klan Quraisy. Ini berasal dari satu hadis yang disebutkan atau disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, al-a'immatu min Quraisyin, bahwa seorang imam atau kepala negara itu harus berasal dari klan Quraisy. Dari sini kemudian Ibnu Khaldun sebagai seorang sosiolog muslim dan juga bapak antropolog menyatakan mengapa Quraisy ini menjadi penting sebagai salah satu syarat yang harus dimiliki oleh kepala negara adalah karena teori konflik yang pernah dikemukakan oleh Ibnu Khaldun sendiri, di mana teori konflik ini pernah dimuat oleh Rizal Malarangeng di dalam bukunya Dari Langit, merupakan buku kompilasi dari esai-esai yang dia tulis di berbagai media. Di dalam teori konfliknya Ibnu Khaldun menyatakan bahwa karena masyarakat Arab itu dikenal sebagai masyarakat yang suka berperang satu sama lain, komunitas yang sering sekali melakukan peperangan, ada satu pendapat menyatakan bahwa orang Arab itu merupakan orang yang tidak mengenal sejarah atau orang yang tidak mengenal sejarah karena orang-orang Arab itu merupakan orang yang selalu mengisi hari-hari mereka dengan peperangan. Tentu peperangan yang dilakukan oleh orang Arab saat itu merupakan peperangan yang dilakukan untuk mempertahankan diri, untuk mendapatkan sumber daya, serta untuk melakukan invasi terhadap kelompok-kelompok lain untuk menetapkan satu batas geografis. Karena orang-orang Arab di masa lalu merupakan suku-suku nomaden yang tidak menetap di satu tempat. Sampai kemudian ada satu masa di mana komunitas-komunitas itu kemudian melakukan kesepakatan untuk menjaga teritori satu sama lain, membuat satu perjanjian-perjanjian damai untuk saling menjaga jika terjadi serangan dari kelompok-kelompok suku di luar komunitas yang sudah bekerja sama itu, sampai kemudian disitulah embrio yang dikatakan sebagai satu negara modern mulai dikenal di komunitas Arab saat itu. Karena itulah ketika Nabi Muhammad SAW misalnya menyatakan hadis al-a'immatu min Quraisyin, di mana seorang kepala negara itu harus berasal dari suku atau klan Quraisy, itu menjadi sangat logis dalam konteks Jazirah Arab saat itu. Mengapa? Karena Quraisy dikenal sebagai satu suku yang cukup disegani di kalangan Jazirah Arab saat itu, karena orang-orang dari suku Quraisy itu merupakan orang-orang yang memiliki syaja'ah, keberanian, dan juga cukup dihormati, sehingga ketika orang-orang yang berasal dari klan Quraisy ini memimpin kebijakan satu politik misalnya, atau menduduki satu kekuasaan, maka relatif penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh suku-suku di luar Quraisy itu relatif semakin kecil begitu. Karena tentu saja mereka sangat dihormati, orang-orang Quraisy itu sangat dihormati di kalangan suku-suku yang ada di Jazirah Arab. Tapi tentu saja teori Ibnu Khaldun ini kemudian melahirkan dua friksi besar di dalam tafsiran-tafsiran di dalam teori politik setelah itu. Di mana sebagian ulama menyatakan bahwa maksud bahwa seorang kepala negara itu harus berasal dari klan Quraisy, itu maksudnya benar-benar
mereka atau calon kepala negara itu harus memiliki darah atau keturunan Quraisy seperti Nabi Muhammad SAW, kemudian Abu Bakar dan seterusnya, begitu. Artinya memaknai hadis al-a'immatu min Quraisyin ini dengan secara literal harfiah. Ada juga friksi kedua yang menyatakan bahwa prasyarat Quraisy itu bukan satu prasyarat yang harus diartikan bahwa kepala negara itu harus betul-betul dia berasal dari keturunan Quraisy. Mengapa demikian? Karena di dalam ketetapan nabi yang lain, di dalam risalah nabi yang lain dikatakan bahwa taatilah olehmu satu pemimpin wa in waliya alaikum abdun habasyiyun. Taatilah olehmu satu pemimpin meskipun jika pemimpinmu itu merupakan berasal dari kalangan budak Habasyah. Dalam konteks ini adalah berarti ketentuan tentang al-a'immatu min Quraisyin itu merupakan sesuatu yang tidak mutlak harus dimiliki oleh seorang kepala negara, tapi friksi yang kedua ini menafsirkan bahwa yang harus dimiliki adalah kekuatan atau syaja'ah, serta dia memiliki dukungan politik. Tafsiran-tafsiran atas al-a'immatu min Quraisyin seperti ini. Saya jadi teringat dengan apa yang dikatakan oleh Kiai Hariri Abdul Azim, almarhum guru saya yang dulu mengajar saya di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. Beliau menyatakan di dalam Al-Quran ada satu ayat yang menyatakan inna khairu man istajartal qawiyyul amin. Bahwa ayat yang menyatakan tadi yang disebutkan itu merupakan ayat yang menyatakan bahwa pemimpin setidaknya atau pemimpin yang ideal itu setidaknya memiliki dua prasyarat yang harus dimiliki. Yang pertama adalah al-qawi. Pemimpin itu harus memiliki kekuatan, begitu. Yang kedua adalah al-amin, bahwa pemimpin itu merupakan pemimpin yang amanah, begitu. Nah, al-qawi dalam konteks ini relevan dengan hadis Quraisy. Mengapa? Karena kekuatan yang dimiliki oleh seorang kepala negara itu mutlak diperlukan untuk menjaga stabilitas politik maupun stabilitas pemerintahan yang nanti akan diemban setelah dia terpilih, misalkan atau dilantik menjadi presiden maupun wakil presiden. Ini penting dilakukan. Kenapa? Karena dalam konteks Indonesia misalnya sebagai sebuah nation state, tentu akan sangat kesulitan jika presiden dan wakil presiden itu tidak menguasai minimal 20% suara di DPR. Artinya misalkan dia merupakan presiden yang betul-betul lahir dari dipilih oleh rakyat misalnya. Sementara di dalam sistem perpolitikan di kita mengenal adanya DPR yang merupakan representasi rakyat, yang dalam konteks ini meniscayakan bahwa partai politik yang ada di Senayan merupakan representasi dari rakyat itu sendiri. Karena itu, presidensial threshold di dalam kacamata hukum Islam dalam konteks ini sangat logis dia mengakui serta memberikan justifikasi terkait dengan presidensial threshold ini berdasarkan kacamata hadis Quraisy tadi, yang memang tentu saja menurut Ibnu Khaldun sendiri prasyarat Quraisy ini baik yang berdasarkan friksi dari tafsiran yang pertama yang menyatakan al-a'immatu min Quraisy ini harus berasal dari klan Quraisy, atau al-a'immatu min Quraisy maksudnya adalah asy-syaja'ah, al-quwwah, keberanian dan kekuatan, dalam konteks ini adalah dukungan politik yang harus dimiliki oleh calon kepala negara ini. Tentu tujuan utamanya adalah liraf'it tanazu, untuk menghindari adanya pertikaian, untuk menghindari adanya instabilitas perpolitikan maupun pemerintahan yang kelak nanti akan dijalankan oleh rezim atau penguasa yang sudah dilantik secara sah dan konstitusional berdasarkan ketentuan undang-undang yang ada. Terlebih dalam konteks ini adalah kebijakan soal presidensial threshold merupakan satu open legal policy, atau dalam konteks ini adalah kebijakan yang dilahirkan dan tidak diatur secara lebih rigid di dalam undang-undang kita, sehingga sah-sah saja misalkan dalam konteks ini undang-undang pemilu menetapkan presidensial threshold. Namun catatan yang paling menarik dan perlu untuk ditekankan di sini adalah pertama, terkait dengan open legal policy yang meskipun dimiliki oleh DPR dalam konteks ini untuk menciptakan presidensial threshold, norma tentang presidensial threshold harus memperhatikan beberapa aspek utama. Yang pertama adalah jangan sampai kemudian ini diciptakan untuk menjegal beberapa partai-partai kecil misalnya yang mereka mungkin saja memiliki calon yang lebih baik.
Karena pada prinsipnya di dalam teori politik Islam juga mengakomodir adanya kepentingan untuk memilih calon yang terbaik di antara calon-calon yang lain, atau di dalam konteks ini adalah al-aslah fal aslah, sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Imam Izzuddin bin Abdus Salam, yang secara otomatis teori al-aslah fal aslah ini bisa saja dikemukakan untuk meniadakan teori presidensial threshold. Yang kedua adalah kebijakan open legal policy ini yang kemudian menciptakan presidensial threshold ini tidak lain tujuan yang paling utama adalah untuk menciptakan kemaslahatan rakyat. Karena tentu saja di dalam teori politik Islam kita harus menganut kepada satu kaidah di dalam hukum Islam, yaitu tasarruful imami ala ra'iyah manutun bil maslahah. Hal ini dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i misalnya, dan juga dikemukakan di dalam buku-buku kaidah fikih, di mana kebijakan yang dilahirkan oleh penguasa, oleh DPR, dan pembuat aturan itu semestinya harus berbasis kepada kemaslahatan rakyat. Sehingga parameter absah atau tidaknya adalah apakah kebijakan ini bisa mendatangkan keuntungan, bisa mendatangkan prosperity, dan bisa mendatangkan kemaslahatan bagi rakyat. Ini kuncinya.